أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبركاته على نبيه صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع الله بعلمه بالدارين آمين. Wafayatun, bermula ini itu orang-orang yang wafat, orang-orang yang mati. Babi hadis sanati tuwfiya minal muhajirina Utsman bin Mad'un akhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aslama qadiman wa hajara hijratain. Babi hadis sanati, dan di dalam tahun ini masih dalam tahun pertama Hijriah. Tuwfiya wafat minal muhajirina, dari kaum muhajirin Utsman bin Mad'un oleh Utsman bin Mad'un akhu Rasulillah, yaitu saudaranya Rasulullah SAW dari susuan. Aslama, masuk Islam ya Utsman bin Mad'un qadiman, halnya terdahulu, hajar dan hijrah ya Utsman, hal cerita ini akan 2 hijrah. Di tahun pertama Hijriah, pada tahun ini berarti ketika baru awal Hijrah di Madinah sudah terjadi peristiwa wafayat, ya, adanya tokoh-tokoh yang wafat, baik dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Di antara yang wafat adalah sahabat dari kalangan muhajirin, yaitu Utsman bin Mad'un. Beliau adalah saudara laki-laki Rasulullah SAW dari hubungan susuan. Jadi saudara susuan Rasulullah SAW. Utsman bin Mad'un ini termasuk sahabat yang masuk Islam terdahulu, as-sabiqun al-awwalun. Dan beliau juga telah menjalani perjuangan hijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia beliau lakukan, hijrah ke Madinah juga beliau lakukan. Falamma tubina, maka tatkala telah selesai, ya, falamma tubina, maka tatkala telah dimakamkan dia Utsman bin Mad'un, amar, memerintahkan ya Rasulullah SAW bi ayarusha, dengan bahwa, atau bi ayurosa, dengan bahwa diperciki oleh kuburnya Utsman bin Mad'un bilmai, dengan air. Wa budi, ada letakkan ala qabri, wa budi ala qabri hajar, berarti wa wadu'ah, berarti walamma tubina, dan tatkala telah dimakamkan ya Utsman, amar, maka memerintahkan ya Rasul alaihi wasallam bi ayarusa, dengan bahwa ini yang hajaronya ada alifnya enggak di kitab yang lain? Ada alifnya enggak? Ada alifnya enggak? Ada. Berarti maf'ul bih, ya. Bi ayarusa, dengan bahwa memercikkan
biaya rusa dengan memercikkan ya muslim ya, kubur akan kuburnya Utsman bin Maz'un bil maidil air wa wada'a, dan meletakkan ya Rasul ala kubri, atas kubur Utsman bin Maz'un hajaran akan batu. Waqala, dan bersabda Rasul, ata'alamu bihi qabrahi, ata'alamu akan mengetahui olehku bihi dengan hajar qabrahi akan kuburan saudaraku, wa tuanu, dan akan menguburkan olehku ilaihi padanya, ya, maksudnya pada hajar, man akan orang mata yang mati aman min ahli dari keluarga. Ada hal penting yang jadi pelajaran, ini menjadi tasrik ya, ini termasuk dari tasrik atau syariatan. Tatkala Utsman bin Maz'un itu telah dimakamkan ya, telah dibenamkan ke dalam bumi, Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang muslim atau kepada sahabat untuk memercikkan air ke kuburannya. Jadi kalau ada orang setelah dimakamkan kuburannya kemudian diperciki air atau disiram air, itu memang tasrik Rasul, beliau mencontohkan demikian. Juga wawadhu ala qabri hajaran, beliau juga meletakkan batu di atas kuburan Utsman bin Maz'un. Beliau mengatakan bahwa aku akan mengetahui dengan batu tersebut kuburan saudaraku. Fanu ilaihi man mata minad, dan aku akan kuburkan padanya, maksudnya pada tempat yang di atasnya diberi batu itu orang yang mati dari keluarga. Wada, dan bermula ini itu kanal qasdu min bal ahjari alal maqabri la ma yasidu ahlul usuril akhirati. Bada, dan bermula ini itu karena ada al qasdu oleh maksud min wadil ahjari. Bada, dan bermula ini itu maksudnya at-ta'allam bihi qabrahi itu. Itu karena ada al-qasdul maksud min badil ajri, dia meletakkan batu-batu alal maqabir, di atas kuburan. Lama, tidak segala sesuatu ya situ yang memaksudkannya ahlul usuri, oleh ahli atau penduduk masa-masa yang akhir, minta sidil hayakili, dari membangun kuil-kuil atau bangunan-bangunan alal kubur, atas kuburan, wa taswiriha, ya, dan menggambarkan hayakil, menggambar kuil-kuil itu bisuarin, dengan gambar-gambar atau patung-patung turo yang dilihat ya suar fi ainin nadiri, di dalam pandangan orang mandang, kalasnami, seperti berhala-berhala. Lihat dia supaya mendatangi aqaribul mayyit, oleh kerabat-kerabat yang mayit, bayasnaud, dan membuat dia aqaribul mayyit indah, di sisi hayakil, ihtilafatin, akan perayaan-perayaan kathiratan yang banyak, tusabiu atau tasyabaha atau tusbiu, berarti tusbiu yang menyerupai, maksudnya ya tusabiu yang menyerupai, ya ihtifalat, ya, makan segala satu karena yang ada yang perlu melakukan berkama musyriku, maka adalah orang-orang musyrik Mekah ingda ma'a bidihim, di sisi tempat-tempat ibadah mereka musyrik Makkah. Wa minal abasi, dan itu sebagian daripada kesia-siaan fi'lu syai'in, bermula melakukan suatu lam yaf'al, yang tidak melakukan, bahkan Rasulullah SAW
mimma dari segala sesuatu ya ta'alaku yang bergantung ya bi umuril akhirati dengan urusan-urusan akhirat. Sayyid Bagir Istatah mengomentari dalam tasrifnya Rasul setelah menguburkan Utsman bin Affan, beliau memerintahkan untuk memercikkan air ke kuburan Utsman bin Affan, terus meletakkan batu di atas kuburannya untuk menjadi tenger atau menjadi, kalau sekarang ya, nisan atau menjadi penanda ini kuburnya siapa. Jadi inilah maksud daripada meletakkan batu-batu di atas kuburan. Maksudnya supaya bisa diketahui ini kuburan si fulan, ini kuburan si fulana. Tidak seperti apa yang para penduduk di akhir masa sekarang ini memaksudkannya, yaitu yang berupa membangun kuil-kuil atau bangunan-bangunan di atas kuburan, juga menggambar di kuil-kuil tersebut dengan gambar-gambar yang di dalam penglihatan orang yang memandang itu menjadi seperti berhala-berhala. Untuk apa dibuat bangunan seperti itu dengan gambar-gambar seperti itu? Supaya kerabat-kerabat mayit itu datang dan membuat di kuil-kuil tersebut atau bangunan tersebut perayaan-perayaan yang banyak yang menyerupai apa yang orang-orang musyrik Mekah itu melakukannya di tempat-tempat ibadah mereka. Dan menurut Syed Brigsa tadi, termasuk perbuatan sia-sia melakukan sesuatu yang Rasul tidak melakukannya dari segala sesuatu yang bergantung atau berhubungan dengan urusan-urusan akhirat. Kalau urusan-urusan dunia kita boleh improvisasi, karena beliau bersabda antum alamu bi umri dunya. Kalau urusan akhirat ikut Rasulullah, ikut sahabat, doa ahli sunnah wal jamaah gitu. Wa mata dan mati minal ansari dari kalangan sahabat Ansar As'ad bin Zurarah ahadun nuqabail isnasyar. Wa mata dan mati min ansari dari kalangan sahabat Ansar As'ad bin Zurarah As'ad bin Zurarah ahadun nuqabai, salah satu dari para pemimpin al-isnasyar yang 12. Pada tahun pertama Hijriah juga wafat dari kalangan sahabat Ansor tokoh yang namanya As'ad bin Zurarah, salah seorang dari 12 pemimpin kabilah yang datang pada saat baiat kepada Rasulullah SAW. Karena ada ya As'ad bin Zurarah itu, karena ada ya As'ad bin Zurarah radhiyallahu itu Naqibah Bani Najjari, pemimpin Bani Najjar. Walamma mata dan telah mati ya As'ad bin Zurarah, ihtara maka memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsahu, akan dirinya Rasul lin niqabati, untuk menjadi pemimpin alaihim atas mereka Bani Najjar, li annabna util qaumi, karena sunya anak laki-laki saudara perempuannya kaum itu minum termasuk daripada kaum. Pemata dan mati itu hanya pula al-Bara bin Ma'rurin oleh Bara bin Ma'rur ahadun muqabai, oleh salah satu daripada pemimpin bahwanya bermula berbun malam bunlaya al-Bara bin Ma'rur itu karena ada ya al-Bara bahwa dan pula ya al-Bara bin Ma'rur itu ala dikana yang ada ya Allah itu yang takalamu berkata-kata ya nanti anil qaumi, dari kaum bil aqabati saniyati, dalam aqabah yang kedua. Di samping wafat dari kalangan sahabat Muhajirin, dari kalangan Ansar ada juga yang wafat
tokoh yang namanya Asad bin Zurarah. Beliau adalah salah satu daripada pemimpin yang 12, yaitu beliau adalah pemimpin Bani Najjar. Tatkala Asad bin Zurarah ini wafat, maka Rasulullah SAW memilih diri beliau sendiri untuk menjadi pemimpin atas Bani Najjar tersebut, karena anak laki-laki dari saudara perempuan suatu kaum ya termasuk golongan kaum itu sendiri menurut hukumnya orang-orang Arab. Dan juga mati pada tahun pertama Hijrah tersebut seorang tokoh yang namanya Al-Bara bin Ma'ruf. Beliau juga salah satu daripada para pemimpin orang-orang Madinah. Bahkan bahwa ladzi kana yatakalamu anil qaumi fil aqabati sanati. Al-Bara bin Ma'ruf itu yang menjadi orang yang berkata-kata, jadi juru bicara dari kaumnya di dalam peristiwa Aqabah yang kedua atau Bait Aqabah yang kedua. Wa mata dan mati min musyriki, maka dari musyrik Mekah, orang-orang musyrik Mekah di sana dalam tahun ini, tahun yang pertama itu ya, Al-Walid bin Mughirah oleh Al-Walid bin Mughirah wala mahtadur, dan tatkala mendekati kematian ya Al-Walid jazi'ah maka gelisah sedih ya Al-Walid, maka lalu berkata kepada Walid Abu Jahal, ma jazauka ya ammu, ma bermula apakah itu jazauka, ma itu apakah jazauka bermula kegelisahanmu atau kesedihanmu ya ammu wahai paman. Qala maka berkata ya Al-Walid bin Mughirah, wallahi demi Allah mafi tidak ada itu tetap denganku min jazain dari kegelisahan minal mauti karena kematian, walakin Allah kata takut olehku ayyud hiro atau ya ayyud hiro dinu ayudrakan bahwa menang atau tampak menang mengungguli dinu Ibni Abi Kabsyah oleh agamanya Ibnu Abi Kabsyah, maksudnya agamanya Rasulullah Muhammad SAW di Makkah dari Mekah. Wakala lalu berkata Abu Sufyan la tahab, jangan takut olehmu, ini sungguhnya aku itu dominon orang yang menjamin Allah yudiru akan bahwa tidak akan menang ya dinu Ibni Abi Kabsyah. Wabia dan itu tapi dalam sana ya TV wabia itu di dalam di sana ayatun halnya pula mata mati Al-As bin Wa'ilin oleh Al-As bin Wa'ilin As-Sahmi oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Waqad kafa dan sudah telah mencukupi oleh Allah al-muslimin akan orang Islam syarra hadhihi sakiya, ini akan keburukan kedua orang celaka ini. Wa mata min musyrikin Makkah bi hadhihi sanati Al-Walid bin Mughirah. Di dalam tahun pertama Hijriah ini pula mati para tokoh musyrik Mekah ya. Di tahun pertama Hijriah itu mati dari kalangan orang-orang musyrik Mekah tokoh yang namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, kita dengar nama Al-Walid itu nama seorang tokoh yang kemudian ada tokoh yang kemudian menjadi pahlawan Islam, namanya siapa? Ada yang tahu? Khalid bin siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu bapaknya Al-Walid bin Mughirah. Alhamdulillah min dzalik. Al-Walid bin Mughirah mati di tahun pertama Hijriah. Tatkala Al-Walid bin Mughirah ini tidur ya, atau tidur maksudnya menjelang matinya seperti mau, dia kelihatan berkeluh kesah, kelihatan gelisah, kelihatan sedih. Lalu Abu Jahal nanya, ma jazauka ya am? Ya, apa kegelisahanmu itu apa wahai Bapak? Gelisah apa?
sedih apa? Qala, maka berkata ya Al-Walid bin Mughirah, wallahi ma bi min jaza'in minal maut. Tidak ada ya dari kegelisahan karena kematian ada. Walakin habu ayyudhira dinu Abi Kabsyah, tapi maka tapi yang aku takut itu bahwa agamanya Ibnu Abi Kabsyah itu menang, unggul, menang di Mekah. Itu orang kafir seperti itu ya, mati aja takut kalau Islam itu menang. Maka Abu Sufyan berkata, Abu Sufyan berkata, la tahu ini dominun alaihi, jangan takut, saya sesungguhnya orang yang menjamin bahwa agamanya Ibnu Abi Kabsyah, agamanya Nabi kita SAW tidak akan bisa nampak menang di Mekah. Tapi ternyata ucapan Abu Sufyan itu tidak terwujud. Karena ketika Fatu Mekah justru Abu Sufyan akhirnya takluk dan dia yang teriak di mana-mana, memberikan ruang kepada Rasul untuk kemudian menguasai Mekah. Nyuruh penduduk Mekah masuk ke masjid atau ke rumah masing-masing atau ke rumah Abu Sufyan. Padahal bisa mengatakan la tahab ini dominun alaihiro. Ada lagi tokoh yang juga mati di tahun pertama Hijriah, wa fi aidan mata Asy bin Wa'il As-Sahmi. Di dalam tahun pertama Hijriah ini juga ada seorang tokoh namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi mati. Waqad kaffallahu al-muslimina syarra hadil syaqiyani, dan sungguh Allah telah mencukupi pada kaum muslimin kejahatan kedua orang celaka ini. Alhamdulillah kita. Jadi orang sejahat apapun, sedolim apapun, semerasa hebat apapun, sepreman apapun, kalau pada waktunya mati ya mati. Nah, sekarang kita ini diresahkan oleh kelakuannya Donald Bebek atau penyamen tukang tahu, itu pasti suatu saat orang-orang ini seakan seperti kalimat ini, waqad kafal muslim syar'atan syaqiyyin, sungguh telah Allah mencukupkan kepada kaum muslimin keburukan kedua orang celaka ini, sebagaimana mirip-mirip ya dengan keburukan yang diperbuat oleh Al-Walid bin Al-Mughirah dan oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. As-sanatu tsaniyatu ghazwatu Waddana. As-sanatu bermula itu tahun as-sanatu yang kedua, ghazwatu Waddana, perang Waddan. Ada yang baca Waddan, perang Waddan. Walisnatai asrata lailatan, dan untuk 12 malam khalat yang telah lewat ya lailah minas sanati saniyati, dari tahun yang kedua, kharaja keluar Rasulullah SAW minal Madinati, dari Madinah. Ba'da anihtalaba, setelah bahwa menjadikan pengganti ya Rasul alaihi atas Madinah Sa'd bin Ubadah, akan Sa'd bin Ubadah liyaqtaridu, supaya menghadang ya Rasul airan, akan delegasi dagang di Quraisy bagi Quraisy. Basara, lalu berjalan ya Rasul hatta balagha, sehingga sampai ya Rasul Waddana akan Waddan. Wakana, dan ada itu Yamil membawa liwa'akan panjinya Rasul atau benderanya Rasul, amu oleh pamannya Rasul Hamzah, yaitu Hamzah. Dalam yalqa, dan tidak menjumpai Rasulullah di sana harapan akan peperangan, li anal iro, karena sungguhnya delegasi dagang
Quraisy itu kanat ada ya itu qad sabaqat telah mendahului ya akan Rasul. Sekarang kita memasuki catatan sejarah Rasulullah dan para sahabat di tahun kedua Hijriah. Catatan pertama, di awal tahun 2 Hijriah itu terjadi perang Wadan, Ghazwat Wadan. Perang Wadan masih perang yang terjadi di daerah Wadan. Qali sunati asrata lailatan alat minasad lisaniyati raja Rasulullah SAW minal madinati ba'da an istakhlafa 'alaiha Sa'd bin Ubadah liyaqaridu 'ayran Quraisy. Setelah lewat berlalu 12 malam dari tahun kedua Hijriah, berarti tanggal ke-12 atau hari ke-12 dari tahun baru 1400 pada tahun baru Hijriah 1400. Di tahun baru 2 Hijriah pada bulan Muharram tanggal 12 Muharram 2 Hijriah Rasulullah keluar dari kota Madinah. Dan kita perlu ingat ya, kalau Rasulullah itu keluar kota Madinah, beliau menunjuk khalifah pengganti Rasul sebagai pemimpin Madinah. Jadi umat Islam itu tidak boleh dalam kondisi yang sudah diberi asistensi itu kosong dari kepemimpinan. Ketika Rasulullah itu sedang keluar dari kota Madinah, maka di Madinah harus ada pengganti Rasul memimpin kota Madinah. Pada waktu itu yang ditunjuk adalah Sa'd bin Ubadah. Untuk apa Rasulullah meninggal kota Madinah? Untuk Iran di Quraisy, untuk apa? Menghadang delegasi dagangnya Quraisy. Kenapa dihadang? Karena orang-orang Quraisy ini dia menyita hartanya kaum muslimin. Ketika saudara-saudara kita, ya saudara-saudara Rasulullah ataupun para sahabat Rasul hijrah ke Madinah, harta mereka itu dirampas. Kalau kita baca dalam kitab Rijjalul Halal Rasul, ada terjemahannya, judulnya 460 sahabat Nabi. Ada seorang sahabat namanya, ada salah seorang sahabat itu yang dia itu ketika hijrah di tengah jalan itu dicegat orang kafir. Terus kala itu dia mengatakan, ya saya itu pemanah yang kalau panah tidak pernah belajar, tapi begini aja, kalau saya dibiarkan lewat, saya kasih tahu ya kunci gudang, atau saya kasih tahu gudang tempat saya nyimpan harta saya, ambil aja begitu. Ada sahabat yang seperti itu. Akhirnya banyak hartanya para sahabat Rasul disita oleh orang kafir. Nah, ketika Rasul sudah eksis di Madinah, maka beliau berkali-kali melakukan upaya untuk mengadangnya kabilah dagangnya orang-orang Quraisy untuk apa? Mengambil haknya. Fasara hatta balagha Waddana, maka berjalan Rasulullah sampai ke daerah Waddan. Qaryatun baina Makkah wal Madinati bainaha wa bainal abwa'i sittatu amyal. Waddan itu adalah satu kampung atau desa di antara Makkah dan Madinah, yang di antara Waddan dan Abwa itu jaraknya 6 mil. Pada waktu itu Rasulullah menugaskan Sayyidina Hamzah untuk membawa liwat beliau, panji beliau. Jadi sebetulnya kata itu beliau datang itu dengan bawa panji, kalau liwat itu bendera Rasul dengan kain putih bertuliskan tinta hitam tulisannya La ilaha illallah Rasulullah. Sebetulnya kalau
yang dikibarkan adalah bendera liwat, itu mestinya yang dituju adalah perdamaian. Kalau peperangan itu menggunakan bendera warna hitam, tulisannya putih, itu namanya ar-royah. Namun ketika Rasulullah ke Wadan, ternyata tidak menjumpai adanya peperangan di sana, karena kafilah dagang Quraisy, airnya Quraisy itu telah mendahului. Karena berarti kurang akurat ya di dalam perhitungan atau informasi. Akhirnya apa? Tidak terjadi pertempuran karena kafilah dagangnya kafir Quraisy telah mendahului, tidak ketemu. Wabihadil ghazwati, dan di dalam perang ini solaha, berdamai ya Rasul Bani Dhomrota akan Bani Dhomroh, alana sesungguhnya mereka Bani Dhomroh itu aminuna, orang-orang yang mengamankan alam muslimah diri mereka. Walau dan itu tetap bagi mereka Bani Dhomroh an-nasru, bermula pertolongan alaman atas orang Roma yang melempar atau yang menyerang yang manhum akan mereka Bani Dhomroh. Wa alim, dan itu sesungguhnya wajib atas Bani Dhomroh nusratul muslimina, oleh menolong orang-orang Islam idza du'u, apabila diseru yang mereka Bani Dhomroh. Sumaraja kemudian kembali ya Sumaraja kemudian kembali muslimin orang-orang Islam tidak nanti ke Madinah ba'da mudhi asrata lailatan, setelah lewatnya 15 hari 15 malam. Di dalam perang Wadan ini, walaupun peperangannya itu tidak terjadi karena ternyata yang mau dihadang itu sudah terlebih dahulu lewat. Namun Rasulullah SAW itu tidak pernah membiarkan segala sesuatu sia-sia. Maka beliau ada yang lakukan. Yang dilakukan Rasulullah ketika airnya kafir Quraisy sudah lewat, maka Rasul kemudian di Wadan ini menjalin perdamaian ataupun perjanjian damai dengan Bani Dhomroh. Isi perjanjiannya adalah bahwa Bani Dhomroh dengan berdamai dengan kaum muslimin itu mereka mengamankan diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak akan diperang oleh kaum muslimin, bahkan walahum anasru ala man rabbah. Mereka berhak mendapatkan pertolongan untuk menghadapi orang yang menyerang mereka. Namun juga ada konsekuensi apa? Wa ana alaihim nusratul muslimina idatu, dan mereka wajib menolong kaum muslimin apabila mereka itu diminta atau diundang. Kalau umat Islam sudah keberatan menghadapi musuhnya, baru mereka diminta bantuan yang baik. Tapi kalau belum diminta, ya tidak usah. Tumarajal muslimun il Madinati pada mudhi hamsa asrata lailatan, dan kaum muslimin kembali ke Madinah setelah lewatnya 15 malam. Ghazwatul Buati, bermula itu perang Buat. Masya Allah ya. Sudah perjalanan Ghazwatul Buat, dan kemudian terjadi namanya Ghazwatul Buat. Walam yamdi, dan tidak lewat ala rujui atas kembalinya Rasul warqalilin, halnya tidak sedikit, hatta balawai, sehingga sampai gua akan Rasul an-Nairan, akan sesungguhnya delegasi dagang di Quraisy itu ayibatun kembali minasyami, dari Syam ya, yang itu tetap di dalam air. Umayyah bin Khalaf, bermula Umayyah bin Khalaf, bami'atun, dan 100 min Quraisyin, dari orang Quraisy, wa alfani wa sumi'ati ba'irin, dan 2.500 unta. Wa alfani 2.000 wa sumi'ati ba'irin, 500 unta. Fasara, lalu berjalan ya Rasul
ilaiha kebuat bimi'ata ini di dalam 200 minal muhajirin dari para sahabat muhajirin. Badalika dan bermula itu tuh Rabiul Awal di dalam bulan Rabiul Awal. Perang buat ya tidak lewat atas kembalian Rasul, masuk kembalian Rasul dari perang Waqdah ya, tidak sedikit sampai kemudian datang ya berita informasi kepada beliau sesungguhnya delegasi dagangnya Quraisy kembali dari Syam. Yang di dalam delegasi itu ada tokoh namanya Umayyah bin Khalaf disertai oleh 100 dari kaum Quraisy membawa apa? Ya, diikuti oleh rombongan 2.500 unta. Lalu Rasulullah SAW berjalan menuju ke buat tersebut di dalam rombongan 200 sahabat muhajirin, dan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Kita tahu awal hijrah itu dimulai bulan Muharram. Di bulan apa? Rabiul Awal, Muharram. Kemudian di sini di bulan Rabiul Awal. Wa kana yahmilu liwa wa kana ada itu yahmilu membawa liwa'ahu akan panji Rasulullah Sa'd bin Abi Waqqas bin Abi Waqqas. Sara lalu berjalan Rasul hatta lalu sehingga sampai Rasul akan buat wajib lalu menemukan Rasul al-ira akan delegasi dagang patat halnya telah lewat yairu akan Rasul para lalu kembali Rasul malam yang dan tidak menjumpai Rasul kaitan akan perang. Badalika dan bermula itu ulu yang sulitnya dalik itu 5 kana segala satu kana yang ada itu Yahudu mengambil akan emak al musyrikuna oleh orang-orang musyrik minal hadiri dari kehati-hatian alam musim atas diri mereka wal ijtihadi dan bersungguh-sungguh fi takmiyati abarib di dalam menyamarkan berita-berita mereka Quraisy atau musyrikun an ahlil Madinah dari Madinah. Rasulullah SAW dan para sahabat berjalan dari Madinah menuju buat sampai beliau berbuat, lalu ternyata beliau menemukan rombongan dagang atau kafilah atau itu telah melewati Rasulullah, telah meluputkan Rasulullah. Sudah 12 tidak ketemu lagi seperti peristiwa yang terjadi di Waqdah. Di Waqdah tidak ketemu, dibuat juga tidak ketemu. Lalu beliau kembali ke Madinah dan tidak berjumpa dengan peperangan. Kenapa itu bisa terjadi? Semua itu terjadi karena orang-orang musyrik mereka mengambil sikap hati-hati atas diri mereka itu dan benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menyamarkan informasi-informasi mereka atau kabar-kabar mereka dari penduduk Madinah. Ghazwatul Ashirati bermula itu perang Ashirah. Wa qaba dan mengikuti rujuhu akan kembalinya Rasul alaihi salamu uruju Quraisyin oleh keluarnya Quraisy yang bi aqdumi irin dengan paling besarnya delegasi daganglah bagi Quraisy. Wajah maka telah mengumpulkan ya Quraisy ya di dalam air amalan makan hartanya Quraisy hatta lam yakun sehingga tidak tersisa di maka tidak muka Quraisyin oleh seorang Quraisy laki-laki al Quraisy atau Quraisy perempuan lah
yang itu tetap baginya Quraisy ya, miskolun bermula satu miskol pasaidan lalu ke atas ila ba'atha fitil kal iri ila ba'atha, kecuali mengutus ia Quraisy atau Quraisy bihi dengan miskol fitil kal iri di dalam delegasi dagang itu. Bahkan ada yang rasu itu mengepalihakan Abu Sufyan ibnu Harbin oleh Abu Sufyan bin Harb, mau dan itu tetap bersama dengan Abu Sufyan bid'atun wa isrona julan, 27 orang. Bid'ah itu sebenarnya 3 sampai 9 ya, 7 biasanya. Waswatul Ashirah, catatan berikutnya di awal tahun 2 Hijriah adalah perang Ashirah. Jadi kalau disebut Ghazwah, Rasul ada dalamnya. Kalau syariah, Rasul ikut. Mengikuti kembali Rasul, ya, kembali Rasul dari buat keluarnya kaum Quraisy dengan paling besarnya delegasi dagangnya Quraisy. Diriwayatkan orang-orang Quraisy itu mereka telah mengumpulkan harta-harta mereka sehingga tidak tersisa. Di Mekah itu ada orang Quraisy laki-laki ataupun perempuan yang memiliki harta emas 1 miskol umpamanya, atau membeli harta 1 miskol aja sampai di atasnya, kecuali mereka mengutus atau mengirimkan hartanya itu di dalam delegasi dagang itu. Jadi mereka andil saham. Dan yang menjadi kepala delegasi dagang itu adalah Abu Sufyan bin Harb, disertai dengan 27 orang laki-laki ya sebagai penjaganya. Faharaja, maka keluarlah untuk ya, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Jumadil Ula, di dalam bulan Jumadil Ula, wa mau dan tetap beserta dengan Rasul mi'atun wa sunnah, bermula 100 dari 150 minal muhajirin, yang dari orang-orang muhajirin. Setelah badan menjadikan pengganti Rasul al-Madinah atas Madinah Abbas Salamah akan Abu Salamah ibn Abdul Aswadi, akan Abu Salamah bin Abdul Aswad, Wahamala, dan membawa liwakan baginya Rasul amuhu oleh pamannya Rasul Hamzah itu Hamzah, walam yazal, dan tidak berhenti ya Rasul itu syairan orang yang berjalan, hatta balagha sehingga sampai ya Rasul al-Ashirah akan Ashirah, wajah lalu menemukan ya Rasul al-Ashirah akan delegasi dagang qad madad, halnya telah lewat ya al-air, wahala badan bersekutu ya Rasulullah SAW bihadil ghazwati, di dalam perang ini, Baniya Mudlaj, akan Bani Mudlaj, wahula ba'ahum, dan sekutu-sekutunya Bani Mudlaj, sumarajahum, dan kembali Rasulullah SAW ilal Madinah, ke Madinah, yang tadiru halnya menunggu ya Rasulullah hadil irakan delegasi ini, ila matarji, pada waktu kembali ya hadil air. Rasulullah SAW beliau dalam rangka mau menghadang atau delegasi dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, itu beliau keluar dari kota Madinah pada bulan Jumadil Ula bersama dengan 150 sahabat muhajirin, dan beliau menunjuk sebagai khalifah pengganti beliau di Madinah Abu Salamah bin Abdul Aswad. Panji Rasul liwanya diserahkan dibawa oleh Sayyidina Hamzah, dan beliau tidak berhenti berjalan sampai kemudian beliau tiba di Ashirah. Lalu beliau menemukan ternyata delegasi dagangnya juga sudah lewat, sudah tidak terkejar lagi. Dan kembali lagi Rasul juga tidak menyanyikan kesempatan, karena perangnya tidak terjadi, beliau kemudian membangun persekutuan ya, di dalam peperangan ini dengan Bani Mudlaj dan sekutunya mereka. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah kembali ke Madinah untuk menunggu
kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan itu kembali dari Syam, nanti rencana juga akan dihadang. Nah, makanya kemudian setelah ini terjadi yang namanya Ghazwatul Badr pula, ya, perang Badar yang pertama. Seperti apa itu peristiwanya, insya Allah kita kaji pada bagian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.